Saudara, sebuah video yang diduga rumah DP 0 rupiah di Jakarta menjadi tempat induk kos. Ada 3 besar janji kampanye yang paling diingat warga Jakarta. Pertama, soal DP rumah 0 rupiah. Dulu janjinya apa ya? Rumah DP rupiah ini yang sejak awal memang ini merupakan program gagal kan, sehingga banyak. Penak toh zamanku jadi gubernur. Rumah DP 0 rupiah warisan Anies jadi kos-kosan. Bukti gagalnya program Anies. Sebaiknya DP 0 rupiah itu dicabut saja, gubernur tidak usah takut karena memang tidak jalan. Dan saya sebut berbohong karena katanya di awal kalau itu tidak untuk mencapai orang miskin. target, kalau Anda bilang tidak, Jadi saya bilang dia sudah bohong, gagal. Kenapa dia bohong? Karena di awal dibilang untuk orang miskin. Saat ini Dinas Perumahan sedang mengklarifikasi. Lihat aturannya lagi kan, karena DP 0% itu kan mereka hak-haknya mereka apa? Rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Kami tidak membicarakan membangun rumah. Kami bicarakan pembiayaannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Kasihkan orang yang pintar ngomong bekerja. jadi silahkan saja dicabut untuk kemudian ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, dan jangan takut kemudian pendapat orang, tidak ada sebuah kebijakan yang tidak dikomentari. Harga sewa yang ditawarkan cukup terjangkau untuk ukuran ibu kota, yakni 1 juta rupiah. Rumah DP rupiah ini yang sejak awal memang ini merupakan program gagal kan, sehingga banyak. Penghasilannya ada, tapi untuk nabung DP sulit. Habis tiap bulan. Bang Oki ditahan. Gagal. Singkat saja. Jangan, maksudnya gini, Saya perlu melurus. Iya, tidak mencapai target. Sebentar Bang Gis. Penak toh zamanku jadi gubernur. Salah satu pemilik hunian rumah DP 0 rupiah di Menara Samawa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur akan dipanggil oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta karena menyewakannya sebagai indekos. PLT Kepala DPRKP DKI Jakarta, Retno Sulistianingrum mengatakan bahwa pemanggilan dilakukan 4 Juli 2023. Retno menyebutkan pihaknya akan melakukan klarifikasi. Namun Retno tidak menjelaskan secara rinci terkait hal-hal yang akan diklarifikasi dalam pemanggilan tersebut. Kepada pemiliknya akan dijadwalkan pemanggilan klarifikasi tanggal 4 Juli 2023 hari Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat di kantor UPDP. Ujar Retno dikutip dari Detik News Sabtu 24 Juni. Sebelumnya beredar sebuah video berdurasi 1 menit 6 detik di media sosial yang menyebutkan bahwa terdapat biaya sewa hunian tersebut sebesar 1 juta rupiah dan bebas iuran pengelolaan lingkungan. Dalam video tersebut, pemilik hunian menunjukkan suasana serta fasilitas yang akan didapatkan. Mulai dari kamar mandi di dalam, dapur, balkon, hingga 1 kamar tidur. Tidak hanya itu, hunian yang dipromosikan sebagai kos-kosan itu disewakan lengkap dengan furniture seperti dipan tempat tidur, kulkas, dan kitchen set. Namun terlihat stiker putih bertuliskan program DP 0 rupiah fasilitas pemilikan rumah sejahtera pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertempel di pintu masuk hunian tersebut. Saat ini, video tersebut telah dihapus. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta dugaan rumah DP 0 rupiah di Menara Samawa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur disewakan sebagai indekos ditelusuri. Heru meminta penggunaan rumah DP 0 rupiah diterbitkan. Ya, sesuai aturan dong diterbitkan, kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Juni lalu. Heru mengatakan kewenangan penindakan ada di DPRKP DKI Jakarta. Ia menegaskan program rumah DP 0 rupiah ditujukan agar warga bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau. Ya, itu kewenangan di Dinas Perumahan. Kan tujuan DP 0 itu supaya warga bisa mendapatkan rumah terjangkau. Para milenial yang belum dapat rumah bisa dapat rumah, jelas Heru. Pemilik rumah juga harus sadar itu untuk dirinya supaya bisa punya rumah, sambungnya. Dalam Pergub nomor 14 tahun 2020 dan surat pernyataan penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan hunian bagi masyarakat yang bermaterai dan mengikat para pemiliknya untuk tidak melanggar ketentuan.
Berikut aturan kepemilikan DP 0 rupiah yang ditempel di setiap hunian. 1. Rumah tidak disewakan dan atau jual beli unit program DP 0 rupiah. 2. Menempati sendiri atau tidak boleh mengosongkan unit lebih dari 3 bulan setelah serah terima kunci. Sebaiknya DP 0 rupiah itu dicabut saja, gubernur tidak usah takut karena memang tidak jalan. Dan saat ini Dinas Perumahan sedang mengklarifikasi. Lihat aturannya lagi kan, karena DP 0% itu kan mereka hak-haknya mereka apa. Ada 3 besar janji kampanye yang paling diingat warga Jakarta. Pertama, soal DP rumah 0 rupiah. Dulu janjinya apa ya? Jadi silahkan saja dicabut untuk kemudian ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, dan jangan takut kemudian pendapat orang, tidak ada sebuah kebijakan yang tidak dikomentari. Rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Kami tidak membicarakan membangun rumah. Kami bicarakan pembiayaannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Saya sebut berbohong karena katanya di awal kalau itu tidak untuk mencapai orang miskin. target, kalau Anda bilang tidak. Jadi saya bilang dia sudah bohong, gagal. Kenapa dia bohong? Karena di awal dibilang untuk orang miskin. Harga sewa yang ditawarkan cukup terjangkau untuk ukuran ibu kota, yakni 1 juta rupiah. Rumah DP rupiah ini sejak awal memang ini merupakan program gagal kan, juga banyak. Penghasilannya ada, tapi untuk nabung DP sulit. Habis tiap bulan. Bang Andi ditahan. Gagal. Kita singkat saja. Bang Andi singkat saja. Maksudnya gini, Saya jangan perlu melurus. Iya, tidak mencapai target. Sebentar, bentar Bang Gis. Menurut laporan Detik News, klarifikasi dilaksanakan di kantor DPRKP DKI Jakarta pada Jumat 23 Juni pukul 13.30 WIB. Kepala Dinas Perumahan pemilik mengaku bersalah dan menjelaskan penyebab unitnya disewakan. Saudara H selaku suami PM mengakui kesalahan istrinya karena telah melakukan pemasaran unit huniannya untuk digunakan sebagai hunian sewa atau kos yang diunggah sejak tanggal 16 Juni 2023. Kata Retno Sulistianingrum dalam keterangan tertulis Jumat 23 Juni. Pemilik mengatakan unit tersebut disewakan karena sudah lama kosong. Selain itu, keluarga hanya menempati unit tersebut sesekali dengan tetap melakukan pembayaran cicilan kredit dan IPL kepada pengelola. Hal ini karena sejak September 2021 hunian tersebut tidak ditempati secara terus-menerus dikarenakan kelahiran putra pertamanya sehingga kembali ke rumah orang tuanya di Cipulir, Jaksel, jelas Retno. Disebutkan, pemilik rumah mengalami masalah ekonomi keluarga akibat terkena pemutusan hubungan kerja. Kondisi inilah yang membuat pemilik unit kesulitan mencicil KPR hunian DP 0 rupiah sampai akhirnya memutuskan untuk menyewakannya sebagai unit indekos. Terhitung sejak Maret 2023, PM melahirkan putra keduanya dan saudara H terkena PHK yang berpengaruh kepada penghasilan keluarganya, sehingga merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan penghasilan istrinya terkena auto debit cicilan KPR di setiap bulannya, Papa Retno. Atas kondisi ini, yang bersangkutan sudah berniat untuk menghentikan KPR hunian tersebut dan telah mencari info prosedur kepada pihak Bank DKI Cabang Matraman, imbunya. Akibat kebutuhan biaya hidup yang semakin membesar, pemilik berniat akan mengontrakkan unit hunian tersebut kepada pihak lain. Rencananya unit akan dipasarkan melalui media sosial. Kebutuhan biaya hidup yang makin besar membuat yang bersangkutan berniat mengontrakkan unit hunian tersebut kepada pihak lain yang dipasarkan melalui sosmed guna mencari penghasilan tambahan bagi keluarganya. Tambah Retno.